Di sini kami akan mempromosikan tentang produk kesehatan yaitu sabun antibakteri. konsep dasar dan pentingnya bagi kesehatan masyarakat. Sabun antibakteri adalah sabun yang mengandung bahan aktif tambahan seperti triklosan, benzalkonium kloride, atau povidone iodine yang dirancang untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri pada kulit. Sabun bekerja dengan dua cara, secara mekanis melalui surfaktan yang mengangkat kotoran dan minyak, dan secara kimiawi melalui bahan aktif yang mengganggu membran sel atau metabolisme bakteri, sehingga kuman mati dan terbilas. Pencegahan penyakit menular seperti mencuci tangan dengan sabun antibakteri adalah salah satu intervensi kesehatan masyarakat yang paling hemat biaya dan efektif untuk mencegah penyakit seperti diare dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Pengurangan risiko infeksi kulit dengan membunuh bakteri patogen di permukaan kulit, sabun ini membantu mengurangi risiko infeksi kulit seperti folikulitis. Kontrol bau badan sebagian besar disebabkan oleh bakteri yang memecah keringat. Sabun antibakteri mengatasi masalah ini dengan membasmi bakteri penyebab bau. Kandungan aktif dan cara memilih yang tepat, memahami bahan dan kebutuhan konsumen. Kandungan aktif dan fungsinya, yang pertama yaitu salicylic acid dan sulfur. Kombinasi ini efektif mengatasi jerawat dan penyakit kulit akibat jamur dan bakteri seperti panu, dengan cara membersihkan pori-pori dan bersifat antimikroba. Yang kedua, benzalkonium klorid atau triklosan. Bahan ini efektif menghambat pertumbuhan bakteri dengan merusak membran selnya. Cocok untuk melindungi kulit termasuk saat ada luka. Perlu dicatat, triklosan itu sebaiknya tidak digunakan dengan jangka panjang karena berisiko menyebabkan resistensi bakteri. Yang ketiga, prifodin iodin. Bahan ini bagus untuk melindungi kulit dari kuman dan sering digunakan dalam dunia medis untuk membersihkan alat-alat operasi. Yang keempat, tawas atau sisel. Bahan alami ini efektif mengontrol produksi keringat dan menghambat bakteri penyebab bau badan. Selanjutnya, ada tips memilih untuk konsumen. Yang pertama, sesuaikan dengan masalah kulit. Pilih kandungan yang target, misalnya salicylic acid untuk jerawat dan jamur atau tawas untuk bau badan. Yang kedua, perhatikan kebutuhan khusus. Untuk kulit sensitif atau anak-anak, carilah sabun dengan label pH balance dan hipoalergenik untuk meminimalisir iritasi. Melihat potensi dari sudut pandang wirausaha, kita bisa melihat peluang besar di bisnis sabun antibakteri. Pertama, kebutuhan pasar sangat tinggi. Kesadaran akan hidup bersih meningkat pesat setelah pandemi. Bahkan ada kampanye global seperti Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia setiap tanggal 15 Oktober yang terus digalakan oleh Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit. Artinya, permintaan sabun akan terus berkelanjutan. Nah, yang kedua, segmentasi pasar sangat luas. Produk ini bisa menjangkau keluarga sebagai perlindungan sehari-hari, individu dengan aktivitas tinggi yang sering berkeringat atau tinggal di lingkungan lembab, hingga orang tua yang membutuhkan sabun aman dengan formulasi khusus untuk anak. Yang ketiga, ada peluang besar lewat diferensiasi produk, misalnya menggunakan bahan alami seperti menta piperita, sea salt, atau tawas untuk menarik konsumen yang menyukai produk natural, atau menambahkan fitur ganda seperti pelembab untuk kulit kering dan sensasi segar dari mentol, sehingga pengalaman pengguna jadi lebih menyenangkan. Rekomendasi produk dan strategi pemasaran. Contoh produk di pasar. Merek produk kandungan, aktif atau kunci manfaat dan unggulan yang ditonjolkan. Asep So Plus, Triklosan untuk bilang keringat dan kulit gatal, aman digunakan sehari-hari. Lifebuoy, aktif Silver Plus, perlindungan 10 kali lebih efektif dengan moisturizer untuk kulit lembut. Dettol Body Wash formula antibakteri dengan pH balance membersihkan dan melindungi dari kuman, varian sensasi segar, cool atau fresh. Biodev, menta piperita antiseptik alami, sabun halal antiseptik alami pertama pH 5,5 untuk kulit sensitif dan anak 4+.
JF, Dermamet Sulfur and Sulfuric Acid, diformulasikan khusus untuk melawan bakteri penyebab kulit gatal. Strategi pemasaran yang dapat diterapkan. Edukasi konsumen, seperti yang dilakukan Lifebuoy, terlibat aktif dalam kampanye edukasi tentang pentingnya cuci tangan di momen-momen kritis. Ini membangun brand awareness sekaligus berkontribusi pada kesehatan masyarakat. Manfaatkan tren dan kebutuhan spesifik. Tawarkan solusi untuk masalah spesifik seperti bau badan dengan kandungnya tawas atau kulit sensitif dengan formula hypoallergenic. Jaminan atau keamanan, selalu cantumkan dan komunikasikan keberadaan nomor registrasi BPOM sebagai bentuk komitmen terhadap keamanan dan kualitas produk. Dampak sosial yang nyata. Yang pertama, meningkatkan kesehatan masyarakat dengan menyediakan produk kebersihan yang efektif dan mudah diakses. Sebuah usaha sabun antibakteri turut serta dalam membangun sumber daya manusia yang sehat dan berkarakter, sebagaimana misi pembangunan pemerintah. Yang kedua, aksesibilitas yang luas, menjaga agar produk dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat, termasuk di daerah pedesaan, adalah kontribusi nyata bagi pemerataan kesehatan. Selanjutnya, prinsip etika dan berwirausaha. Yang pertama, kejujuran dan transparansi. Hindari klaim yang berlebihan dan berikan informasi yang jelas tentang kandungan produk, cara pakai, serta efek samping yang mungkin terjadi. Karakter, perhatian pada detail, dan kejujuran adalah kunci kesuksesan jangka panjang. Yang kedua, kepedulian pada konsumen. Menurut Dr. Teresia Movita, spesialis kulit dan kelamin, sabun antibakteri sebaiknya tidak digunakan terus-menerus pada kulit sehat karena dapat mengganggu keseimbangan flora normal kulit. Sebagai pengusaha yang bertanggung jawab, penting untuk mengedukasi konsumen tentang penggunaan yang tepat dan bijak. Yang ketiga, orientasi pada tujuan dan berbagi. Seorang wirausaha sukses tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga memiliki semangat berbagi dan kontribusi sosial. Bisnis dapat berkolaborasi dengan komunitas atau penyelenggara program kesehatan untuk memperluas dampak positifnya. Penggunaan yang bijak meski bermanfaat. Sabun antibakteri tidak selalu perlu digunakan setiap hari oleh orang dengan kulit sehat. Penggunaan yang berlebih justru beresiko mengganggu keseimbangan bakteri, baik di kulit. Dan untuk konsultasi untuk kondisi khusus, jika target pasar atau konsumen memiliki kondisi kulit tertentu, seperti eksim atau sangat sensitif, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter kulit untuk mendapatkan rekomendasi yang paling tepat. Sekian promosi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.